beli kelas menengah. Dari hasil perbincangan CNBC Indonesia dengan salah satu ekonom senior di tanah air menyebutkan bahwa kontribusi dari daya beli kelas menengah terhadap PDB ini juga menurun begitu ya, dari kisaran 15% saat ini mungkin hanya di setengahnya saja begitu. Nah, ketika berbicara berkaitan dengan hal ini memang sudah tampak ya concern terhadap kemampuan ataupun juga daya beli kelas menengah ini dari berbagai pihak. Tapi tanggapan dari pelaku usaha sendiri seperti apa? Apakah ini juga menjadi concern tersendiri bagi dunia usaha, Pak Ajib? Ya, tentunya daya beli masyarakat ini menjadi concern kita dari dunia usaha, Mbak Iva. Dan bahkan kalau kita lihat secara lebih makro pun, daya beli masyarakat ini atau konsumsi rumah tangga Indonesia itu menopang signifikan pertumbuhan ekonomi loh, Mbak Iva. Ketika pertumbuhan ekonomi kita bisa konstan di atas 5%, itu lebih dari 60% itu ditopang oleh konsumsi atau daya beli masyarakat. Nah, artinya kemudian ketika daya beli masyarakat menurun, yang menjadi tantangan selanjutnya adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 sampai 5,4% secara agregat di akhir tahun 2024 bisa achievable or not? Ini tergantung bagaimana konsumsi rumah tangga tadi. Nah, ketika kemudian daya beli masyarakat mengalami penurunan, maka tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Harapan kita adalah, Mbak Iva, pemerintah bisa memberikan insentif terbaik terhadap daya beli masyarakat. Misalnya adalah tentang bagaimana menurunkan tingkat suku bunga acuan. Karena dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan secara langsung akan mendongkrak likuiditas di masyarakat dan akan mendongkrak daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat kembali bisa naik, maka tentunya pertumbuhan ekonomi akan kita harapkan bisa kembali tumbuh di atas 5% secara agregat pada akhir tahun ini, Mbak Iva. Tapi sekali lagi, bagaimana daya beli masyarakat ini membutuhkan intervensi dari pemerintah. Tidak bisa kemudian berjalan secara alamiah untuk kita biarkan mereka naik. Karena kalau kita lihat data memang betul bagaimana daya beli kelas menengah itu cenderung turun. Karena sekali lagi dampaknya luar biasa dengan tingkat suku bunga acuan yang terus naik, kemudian ini mengurangi likuiditas yang ada di masyarakat dan ini secara langsung memberikan efek terhadap penurunan daya beli masyarakat. Oke. Demikian Mbak Iva. Baik dari data sendiri mungkin Apindo juga memiliki data begitu berkaitan dengan daya beli khusus untuk kelas menengah sendiri penurunannya kira-kira berapa persen. Dan di satu sisi mungkin apa yang bisa dilakukan untuk mendongkrak daya beli khusus untuk kelas menengah begitu ya. Karena ketika kita berbicara mungkin ketika untuk kelas bawah ini ada bantuan-bantuan, ada bantalan-bantalan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Tapi untuk kelas menengah ini memang masih belum ada begitu insentif ataupun juga mungkin bantalan yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Apa yang menjadi saran dari Apindo sendiri, Pak Ajib? Ya, memang kalau kita lihat secara maraton setelah pandemi kemarin yang paling terdampak adalah kelas menengah, Mbak Iva. Karena kelas menengah ini kelas yang secara kebijakan fiskalnya tidak mendapatkan insentif fiskal terlalu banyak. Kita lihat contoh misalnya subsidi-subsidi itu kan lebih banyak ditujukan kepada masyarakat kelas bawah. Misalnya subsidi energi, misalnya subsidi gas 3 kilogram, kemudian subsidi untuk pertalite misalnya itu adalah subsidi-subsidi yang ditujukan kepada kelas bawah. Sehingga bagaimana jaringan pengaman sosial itu efeknya secara langsung kepada kelas-kelas bawah. Tapi efek untuk kelas menengah ini kurang ditopang oleh insentif dari pemerintah. Jadi harapan kita adalah pemerintah memberikan insentif dalam bentuk regulasi-regulasinya aja, tidak usah dalam bentuk fiskal yang secara langsung memberikan bantuan tunai. Saya pikir misalnya dengan adanya peningkatan dalam konteks ini insentif dalam bentuk kebijakan moneter misalnya, berkurangnya tingkat suku bunga acuan itu akan memberikan dampak secara langsung terhadap kelas menengah itu sendiri, Mbak Eva. Karena kelas menengah itu mempunyai pilihan, apakah uangnya akan ditaruh di bank misalnya atau kemudian mereka akan membelanjakan. Dan saya pikir seharusnya pemerintah mendorong bagaimana konsumsi itu bisa lebih terdorong dengan baik dan salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan yang dalam konteks moneter misalnya. Kira-kira demikian Mbak Iva. Oke baik, saya akan tanyakan juga ke Mas Fulvian begitu tadi berkaitan dengan konteks yang sama, berkaitan dengan daya beli khusus untuk kelas menengah sendiri begitu ya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Seperti apa Mas Fulvian tanggapan Anda? Iya, mungkin kalau tanggapan saya terkait daya beli kelas menengah, satu hal yang sebenarnya aku lihat ada sebuah policy urgensi yang harus dilakukan, itu adalah dalam mungkin dalam 1 tahun ke depan, policy pemerintah harus berubah ke policy yang lebih pro kepada kenaikan pendapatan kelas menengah, seperti membiarkan upah minimum itu tumbuhnya lebih tinggi, sesuai dengan inflasi dan juga dengan formula yang ada, harus diberikan lebih tinggi, Mbak, sehingga kita bisa lihat pendapatan di kelas menengah itu ada peningkatan. Kenapa? Karena yang bisa kita lihat bahwa beberapa tahun terakhir, karena kebijakan upah itu kecenderungannya tidak dibiarkan naik banyak,
kita memang sedang mengejar competitiveness, tapi kalau pada kondisi ini kita tidak berlaku adil kepada pekerja, ini justru akan membuat daya beli kita dalam negeri itu turun, konsumsi masyarakat sulit meningkat, dan ujungnya pengusaha pun bingung. Bukannya kita sudah mau kompetitif, kita sudah melaksanakan UU Cipta Kerja, tapi kenapa ekonomi kita nggak naik-naik? Nah, di satu sisi ini aku lihat ini ada harus ditweak sedikit, Mbak. Nggak apa-apa, UMR-nya naik tahun depan, UMK-nya naik tahun depan, UMP-nya naik tahun depan, itu all good. Kalau itu naik, maka berarti Bapak Ajib dan teman-teman pengusaha bisa pula untuk menaikkan harga. Baik. Ini bisa kita lihat contohnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat yang mendorong perekonomiannya adalah wages growth yang tinggi. Mudah-mudahan kita bisa juga seperti itu. Makasih. Baik, sebelum saya tanyakan ke Pak Ajib, saya tanyakan dulu ke Mas Fulvian begitu ya. Tadi Anda sendiri juga melihat bahwa kondisinya saat ini cukup penuh dengan tantangan begitu, apalagi di tengah kondisi hire for longer begitu. Ketika berbicara berkaitan dengan peningkatan upah, Anda sendiri melihat mungkin ya sebagai ekonom begitu dari dunia usaha, apakah mungkin ada kesulitan begitu di tengah saat ini juga dunia usaha tengah menghadapi tantangan begitu dari sisi likuiditas dan juga pendanaan. Bagaimana Mas Fulvian? Kalau saya melihatnya saat ini dibutuhkan kebijakan reflasi. Permasalahan yang kejadian sekarang ya, kalau kita lihat struktur DPK perbankan, jumlah uang yang dimiliki oleh corporate atau swasta itu naiknya luar biasa, Mbak. Ini yang orang nggak bahas. Orang selalu bahas ya, uang yang 100 juta ke bawah itu makin tipis. Kita harus bahas juga siapa yang makin tebal. Yang makin tebal sekarang itu pengusaha, terutama perusahaan-perusahaan besar yang uangnya tidak berputar. Kalau uang kepada kelas pekerja dan masyarakat tidak dinaikkan, maka pengusaha-pengusaha yang uangnya banyak di perbankan ini tidak melihat peluang ekspansi, akan cenderung menunda fase capital expenditure atau belanja modalnya, dan akan membuat ekspansi ekonomi kita terhambat. Karena itu di sini saya menyarankan kebijakan reflasi dari pemerintah itu akan sangat penting. Yang aku lihat kebijakan reflasi ya, aku lihat itu seperti kalau kita lihat dari pemerintahan baru ada rencana untuk meningkatkan gaji pegawai negeri sipil dan juga memberikan makanan bergizi gratis, itu part of reflation agenda aku lihat. Reflasi yang akan membuat prospek pertumbuhan ekonomi dan daya beli bisa membaik. Harga yang stay itu bukan hal yang baik untuk perekonomian. Seperti kata Pak Ajib bilang, harus bisa kita naikin harga barang ya Pak. Kalau nggak bisa naikin harga barang, berat. Ini yang harus kita munculkan kembali di perekonomian kita, inflasi yang baik. Harga gaji naik lebih tinggi daripada harga barangnya naik, semua senang. Baik. Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih.